Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Eksafa Azila dari kelas 12H. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL praktik kerja lapangan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan profil Telsa TV. Kedua, visi dan misi Telsa TV. Ketiga, tata cara pembuatan thumbnail di Canva. Keempat, job desk PKL Telsa TV. Dan kelima, manfaat PKL. Profil Telsa TV. SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang meluncurkan stasiun televisi sendiri yang dinamai Telsa TV pada Rabu 3 Oktober 2012. Telsa TV menjadi program televisi pendidikan bagi stakeholder atau pemangku kepentingan, sekolah dan warga sekitar. Peluncuran Telsa TV merupakan terobosan SMK dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Telsa TV dijadikan tempat praktik siswa-siswi dalam bidang penyiaran dan menjadi tempat pengembangan IT yang selama ini dilakukan SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Yang selanjutnya di sini ada visi dan misi Telsa TV. Visi SMK Telekomunikasi Tunas Harapan adalah unggul dalam berprestasi, mandiri dan kompeten, berakhlak mulia, berdaya saing di era global. Sedangkan visi SMK Telekomunikasi Tunas Harapan yaitu mewujudkan visi dari segi program, yang kedua mewujudkan visi dari segi teknis, dan yang terakhir mewujudkan visi dari segi manajemen. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan thumbnail di Canva. Yang pertama, buka aplikasi Canva. Yang kedua, unggah foto dan tambahkan judul. Yang ketiga, tambah beberapa elemen sesuai dengan tema yang akan dibuat. Yang keempat, simpan editan jika sudah selesai. Berikut adalah hasil di gambarnya. Selanjutnya, job desk PKL Telsa TV membuat video podcast. Sebelum membuat video podcast, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu menghidupkan lighting atau memberikan cahaya yang cukup di kamera. Yang kedua, menghidupkan kamera. Yang ketiga, menghidupkan Vmod, digunakan untuk membuka aplikasi Vmix. Membuka aplikasi Vmix untuk proses recording atau video podcast. Selanjutnya, menggunakan mikrofon untuk memperjelas audio saat podcast. Selanjutnya, mengatur background sesuai dengan tema podcast dan menambahkan background di aplikasi Vmix. Pastikan studio dalam keadaan tenang dan tidak berisik. Yang terakhir, dilanjutkan dengan proses editing video dan thumbnail. Yang kedua, ada job desk PKL Telsa TV mengcover lagu. Berikut langkah-langkah mengcover lagu: mencari lagu yang akan di-cover, latihan vokal suara, shooting video cover, melakukan proses editing, melakukan editing thumbnail. Yang terakhir ada manfaat PKL praktik kerja lapangan. Yang pertama, mendapatkan keterampilan yang tidak mereka peroleh di sekolah. Yang kedua, sekolah memiliki rekan kerjasama, menjalin hubungan kerjasama dan mempromosikan sekolah dalam dunia perusahaan tersebut. Yang ketiga, siswa dapat dikenal pilihan Dudi, sehingga suatu saat jika Dudi membutuhkan tenaga kerja, dapat menghubungi siswa tersebut. Pengalaman yang saya dapat PKL di Telsa TV yaitu membuat podcast video, mengcover lagu, membuat film, dan di sini saya akan menjelaskan proses produksi pembuatan video. Yang pertama ada pravideo, yaitu menghidupkan lighting. Yang kedua, menghidupkan kamera. Yang ketiga, menghidupkan Vmod. Yang keempat, menyalakan aplikasi Vmix. Yang kelima, menghidupkan interface atau audio. Yang keenam, menambahkan background.
Yang kedua ada produksi video, yaitu proses perekaman video untuk podcast video. Yang ketiga, pasca produksi, proses pengeditan, editing video menggunakan aplikasi Capcut, dan editing editing thumbnail menggunakan Canva. Selama PKL di Telsa TV, selama jam kerja di Telsa TV yaitu dari jam 8 sampai setengah 3 hari Senin dan hari Senin sampai Jumat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Yang judul PPT. Presentasi laporan PKL Telsa TV. Laporan pengeditan thumbnail di Canva. Sama pengeditan video di Capcut. Apa yang sudah kamu kerjakan? Contoh video-videonya apa aja? Bikin reels, video saat ada acara di sekolahan, video podcast. Kalau yang di Canva, edit thumbnail, sama saat itu pernah bikin flyer saat hari kemerdekaan. Videonya tentang apa? Videonya tentang podcast tentang tema bebas, bullying. Terus video podcast tentang pilkada, video podcast tentang narasumber dari PKL luar sama narasumber dari pengusaha. Terus ceritakan salah satu video yang paling suka. Video podcast. Itu video podcast narasumber pengusaha. Jadi saya itu mengundang narasumber dari luar. Jadi tema di video podcast itu saya menceritakan tentang sebuah perusahaan yang isinya narasumber itu menjelaskan suatu usaha dia dari awal merintis sampai udah menjadi sukses. Ya intinya disebutkan proses-prosesnya dari awal. Karena yang saya sukai itu saya mendapatkan motivasi untuk berbisnis dan membangun perusahaan untuk masa depan. Terus apa lagi? Video apa lagi? Yang kedua itu video tentang tema bebas bullying. Jadi saat itu saya dan teman saya, cuma 2 orang, itu satu kelompok suruh ada tugas bikin video tema bebas bullying. Jadi tema bebas itu saya kasih judul tentang street parent. Jadi yang saya jelaskan di tema tersebut, saya menjelaskan tentang istilah street parent itu apa. Saya menjelaskan tentang keluh kesah menjadi street parent itu gimana, dan saya mengasih saran dan solusi tentang menghadapi anak street parent juga. Aja? Iya. Apalagi? Yang saya suka ya cuma itu. Apa yang kamu dapatkan ketika pas video itu masak? Dapat
pengalaman cara belajar masak, soalnya saya belum ahli dalam bidang memasak, jadi saya sedikit dapat menambah pengalaman tata cara masak itu gimana. Dan saya sangat senang karena kita bikin video masak bisa sambil kayak ada hiburan dengan cara memasak. Kamu tahu di desa ini sering ada teamwork, apa itu artinya teamwork? Teamwork, bekerja dalam tim. Dalam perusahaan. Bekerja dalam tim, dalam kelompok itu gimana dikatakan? Pengalaman apa yang dikatakan? Dalam tim. Saya bekerja dalam tim itu dapat pengalaman membuat film dengan satu kelompok yang PKL di Telsa TV. Dan saya saat itu sedang membuat tugas mengcover lagu yang cewek-cewek dengan satu tim juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajela Dewalakata Bayhaki dari kelas 12I jurusan Desain Komunikasi Visual. Hari ini akan mempresentasikan tentang saya menjadi operator studio di Telsa TV Kabupaten Semarang. Di sini sebelum saya memulai tentang pekerjaan saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Telsa TV. Telsa TV diluncurkan oleh SMK Telekomunikasi Tunas Harapan pada tanggal 3 Oktober 2012 sebagai televisi pendidikan untuk stakeholder dan masyarakat. Setelah beberapa tahun ditayangkan di TV nasional, Telsa TV melakukan beberapa pertimbangan berat, akhirnya fokus penyiarannya beralih ke platform YouTube. Peralihan ini memungkinkan para siswa untuk tetap belajar tentang penyiaran dan produksi konten digital, serta mengembangkan keterampilan videografi secara langsung. Telsa TV juga memiliki visi misinya tersendiri. Visi dari Telsa TV adalah menjadi platform penyiaran edukatif yang inovatif dan berdaya saing, serta wadah pengembangan keterampilan siswa dalam bidang penyiaran teknologi informasi dan videografi. Untuk misi dari Telsa TV, yang pertama, menyediakan konten edukatif dan informatif bagi masyarakat dan stakeholder. Yang kedua, membekali siswa dengan keterampilan praktis di bidang penyiaran dan produksi digital. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas siswa dalam videografi dan teknologi informasi. Yang keempat, menjalin kerjasama untuk mendukung program berkualitas. Dan yang kelima, mengadaptasi teknologi digital dengan menghadirkan konten edukatif melalui platform seperti YouTube. Di sini, pekerjaan saya sebagai operator di Telsa TV. Operator adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan peralatan di studio produksi, baik itu studio televisi, radio, atau produksi video, dan mengatur jalannya koordinasi tim produksi. Di sini, saya sebagai operator memiliki tanggung jawab untuk mengelola peralatan, seperti mengoperasikan kamera, sistem audio, lighting, dan perangkat lunak, penyiaran seperti Vmix atau OBS, untuk memastikan kualitas produksi yang baik. Dan berikutnya, saya mengatur pengaturan siaran, mengatur jalannya siaran atau rekaman, mengawasi tampilan video, suara, dan transisi antar adegan. Yang ketiga, saya menyelesaikan masalah teknis yang terjadi, mengidentifikasi dan mengatasi masalah teknis yang muncul selama produksi untuk memastikan siaran berjalan lancar. Dan yang keempat, koordinasi dengan tim, berkoordinasi dengan host, teknisi, dan produser dalam memastikan konten yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai operator, tentu ada kriteria khusus yang diperlukan agar semuanya berjalan dengan lancar. Di sini, kriteria yang diperlukan sebagai operator. Yang pertama, kemampuan teknis, kemampuan dalam menguasai jalannya Vmix, OBS, cara mengoperasikan lighting, dan juga audio. Yang ketiga, keterampilan penyiaran, di mana kita harus mengetahui dasar bagaimana penyiaran itu berlangsung. Dan yang ketiga, problem solving, di mana jika kita terjadi sebuah masalah yang terjadi, maka operator harus dapat menyelesaikan masalah teknis tersebut. Dan yang keempat, komunikasi efektif dengan para tim, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan kacaunya siaran yang terjadi. Dan yang keempat, kreativitas. Karena pada saat siaran terjadi, pasti akan ada beberapa masalah yang tidak bisa diprediksi. Dan operator harus bisa melakukan improvisasi dengan kreativitas yang dia miliki. Di sini sebagai operator, saya memiliki step by step pekerjaan yang saya lakukan. Untuk yang pertama, saya akan menentukan subjek produksi, riset, dan persiapan.
saya akan menentukan jenis acara atau konten yang akan saya produksi di studio. Apakah itu rekaman podcast, cover musik, ataupun dokumentasi. Kemudian saya akan mengumpulkan informasi mengenai subjek produksi, memahami kebutuhan teknis, dan menyiapkan detail yang relevan seperti naskah, rundown, serta peralatan yang dibutuhkan dan juga rencana pengambilan gambar. Berikutnya, saya akan menyiapkan peralatan studio. Saya akan memastikan semua peralatan studio termasuk kamera, mikrofon, lighting, dan perangkat lunak penyiaran siap dan berfungsi dengan baik sebelum produksi dimulai. Dan berikutnya, saya akan mulai mengoperasikan perangkat teknis selama produksi berlangsung, seperti kamera, mixer audio, dan perangkat lunak penyiaran untuk merekam atau menyiarkan acara secara langsung, serta memastikan kualitas audio dan video tetap optimal. Berikutnya, saya akan memantau jalannya produksi secara keseluruhan, termasuk menjaga agar transisi antar segmen berjalan mulus dan memperhatikan detail teknis seperti pencahayaan dan suara. Di sini saya akan mendokumentasikan acara yang saya produksi dengan menyimpan rekaman video dan audio yang dapat digunakan untuk kebutuhan konten di masa depan. Dan berikutnya saya akan melakukan edit dan finishing. Setelah produksi selesai, saya melakukan editing pada hasil rekaman menggunakan perangkat lunak seperti CapCut atau software sejenis. Saya memotong bagian yang tidak diperlukan, menambahkan efek transisi dan audio jika diperlukan. Kemudian saya akan melakukan publikasi, analisis, dan tindak lanjut. Setelah hasil akhir siap, saya bertanggung jawab untuk mempublikasikan konten tersebut di platform yang relevan. Kemudian saya melakukan analisis teknis untuk mengevaluasi kinerja peralatan dan proses produksi. Saya juga mengumpulkan umpan balik dari tim produksi untuk perbaikan di produksi berikutnya. Sebagai operator, saya juga memiliki tim utama yang bekerja bersama saya. Seperti di sini, misal saya sebagai operator yang mengoperasikan peralatan teknis seperti kamera, mixer, lighting, dan perangkat lunak penyiaran untuk memastikan kualitas produksi optimal. Dan produser yang mengawasi keseluruhan proses produksi dan memastikan jalannya acara sesuai dengan rencana. Ketiga, direktor yang mengarahkan pengambilan gambar dengan mengontrol alur visual serta artistik produksi. Dan yang keempat adalah kru kamera, bertanggung jawab atas pengambilan gambar sesuai dengan instruksi dari direktur. Sekian presentasi yang mungkin saya bisa berikan pada siang hari ini. Terima kasih. Tim operator. Selain jadi operator, saya jadi editor juga, Pak. Saya juga jadi editor. Saya ngedit, ada thumbnail, ngedit video juga. Reels juga pernah. Terus saya juga sempat jadi host podcast juga. Podcast di sini seperti saya membahas tentang produk parfum, Pak. Jadi di sini saya membawa parfum yang saya sebut mereknya saja Morris. Di sini saya menjelaskan tentang keunggulan parfum tersebut dan menjelaskannya ke penonton di video podcast tersebut, Pak. Terus saya juga di sini sempat jadi dokumentasi MPLS juga, tim dokumentasi. Terus saya di sini juga sempat ikut cover musik bersama teman-teman saya juga di sini. Pengalaman yang saya dapatkan mungkin ilmu tentang penyiaran dan ilmu tentang speaking, Pak, dari podcast ini. Podcast yang paling berkesan bagi saya podcast yang tentang membahas produk, karena di situ saya bisa mengeluarkan kemampuan saya dengan baik, Pak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidanul Lama, kelas 12I, jurusan Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan laporan ujian praktik kerja lapangan. Latar belakang. Dengan adanya praktik kerja lapangan ini, SMK Telekomunikasi Tunas Harapan dapat menyiapkan peserta didik agar siap kerja.
meningkatkan skill peserta didik sesuai dengan jurusan yang ditempuh, menumbuhkan jiwa bertanggung jawab dan kompeten pada peserta didik. Praktik kerja lapangan ini juga dilaksanakan untuk melatih dan memberi siswa kesempatan untuk mengevaluasi minat dan kemampuan diri dalam bidang tertentu sebelum memasuki dunia kerja secara penuh. Tujuan dan manfaat praktik kerja lapangan. Tujuan praktik kerja lapangan atau PKL yang paling utama adalah meningkatkan kompetensi siswa-siswi dalam melatih kemampuan dalam dunia kerja. Selain itu, PKL juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di sekolah dalam situasi nyata di dunia kerja. Adapun manfaat dari PKL ini yaitu siswa langsung menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari di sekolah dalam lingkungan kerja nyata. Siswa mengembangkan keterampilan yang spesifik sesuai dengan bidang keahlian mereka, meningkatkan kesiapan mereka untuk bekerja. Siswa dapat mengevaluasi minat dan bakat mereka dalam bidang tertentu, sehingga membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik tentang karir masa depan. Profil perusahaan. Telsa TV merupakan terobosan SMK dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, atau biasa kita sebut IPTEK. Telsa TV dijadikan tempat praktik siswa-siswi dalam bidang penyiaran dan menjadi tempat pengembangan IT yang selama ini dilakukan SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Sekolah juga menyiapkan studio khusus dan perangkat penyiaran layaknya stasiun televisi. Visi perusahaan. Visi Telsa TV sebagai anak perusahaan yang dimiliki oleh SMK Telekomunikasi Tunas Harapan tergabung dalam visi misi SMK itu tersebut. Visi SMK Telekomunikasi Tunas Harapan adalah unggul dalam prestasi, mandiri dan kompeten, berakhlak mulia, berdaya saing di era global. Misi perusahaan. Misi dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan yaitu 1. Menanamkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengalaman pengajaran agama. 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara profesional yang berstandar nasional dan internasional. 3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelayanan sekolah melalui layanan prima. 4. Mempersiapkan tenaga menengah yang unggul, kompetitif, mandiri, profesional dalam bidang teknologi komputer dan informatika, atau otomatis dan mampu beradaptasi di era global. 5. Membekali tamatan agar memiliki jiwa wirausaha, kreatif, inovatif, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja. Jam kerja. Jam kerja di Telsa TV mulai dari 8 pagi sampai setengah 3 siang. Uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan di Telsa TV. 1. Mempersiapkan podcast. Menyiapkan semua mulai dari vMix, aplikasi vMix, kamera, audio interface, kamera, hingga properti. 2. Melakukan syuting podcast. Shoot dapat dilakukan ketika semua persiapan selesai. 3. Melakukan editing video. Membuat gambar preview untuk mewakili isi video podcast yang ditampilkan. Dokumentasi PKL di Telsa TV. Ini sedang foto pertama. Kita sedang melakukan pengambilan video musik. Yang kedua, kita membuat video masak-masak. Hasil pekerjaan di Telsa TV. 1. Video podcast di Telsa TV. 2. Desain video di YouTube Telsa TV. 3. Ilmu berkomunikasi di depan kamera. Kesimpulan, PKL memberikan kesempatan bagi peserta untuk menerapkan teori yang dipelajari di sekolah dalam situasi nyata, meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis, dan selama PKL, peserta belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan profesional di bidangnya, yang membantu membangun jaringan dan kemampuan kerjasama tim. PKL juga memperkenalkan peserta pada dinamika dunia kerja, termasuk etika, tanggung jawab, dan budaya organisasi yang berbeda. Melalui tantangan yang dihadapi,
Peserta dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian serta belajar mengatasi masalah secara efektif. Kendala beserta solusi yang dihadapi. Internet terkadang mati sehingga sulit untuk melakukan proses video editing. Solusinya adalah mengedit video menggunakan HP di rumah dan mencari referensi. Kendala kedua, audio yang tidak terdeteksi di aplikasi vMix. Solusinya adalah menyalakan ulang perangkat maupun audio interface. Jika masih tidak terdeteksi, tanya kepada solusi audio yang tidak terdeteksi di aplikasi vMix. 1. Menyalakan ulang perangkat maupun audio interface. Jika masih tidak terdeteksi, tanyakan kepada pembimbing mengapa audio tidak terdeteksi. Ini contoh hasil karya yang ada di YouTube Telsa TV. Live musik. Sekian, terima kasih. Apa yang paling berkesan di podcastmu apa? Live musik, Pak. Mengapa? Karena hobi saya itu juga suka main gitar. Terus, sama suka mengulik-ngulik musik, cari-cari tahu chord, dan juga di rumah juga punya gitar. apalagi yang paling berkesan dalam video editing? Video editing, mengedit video, memotong-motong dan menyambungkannya. Apa yang paling berkesan video apa? Video yang edit sendiri, Pak. Iya. Video yang edit sendiri, video masak. Karena video masak itu durasinya lumayan panjang, jadinya kita harus memotong-motong video untuk terlihat agak pendek dan terkesan lebih menarik. Terus apa lagi? Sampun, Pak. Sudah diakhiri. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernanda Rasindra Dinata dari kelas 12G. Saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL saya dengan judul Desain Flyer menggunakan Canva di UIN Salatiga. Saya akan menceritakan sejarah singkat UIN Salatiga. Pendirian IAIN Salatiga bermula dari Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP, Nahdlatul Ulama di Salatiga. Setelah dilakukan peninjauan yang dibentuk IAIN Sunan Kalijaga, akhirnya pembinaan dan pengawasannya diserahkan kepada IAIN Wali Songo Semarang sebagai Fakultas Tabiah IAIN Wali Songo di Salatiga. Tanggal 21 Maret 1997, Fakultas Tabiah IAIN Wali Songo Salatiga beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIN Salatiga. Seiring dengan perubahan waktu, STAIN Salatiga semakin serius menambah program studi baru sebagai persiapan alih status menjadi IAIN. Tanggal 8 Juni 2023, IAIN Salatiga resmi menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN Salatiga.
berikutnya adalah visi misi UIN Salatiga. Visi UIN Salatiga adalah menjadi pusat unggulan moderasi Islam, peloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045. Dan misi UIN Salatiga yaitu memadukan, menyelaraskan, dan mengembangkan ilmu berbasis wahyu dengan ilmu berbasis rasio dan realitas untuk kemaslahatan, kesejahteraan, dan martabat kemanusiaan. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah, dan meningkatkan kapasitas lembaga yang kredibel, akuntabel, dan berdaya saing. Dan ini tugas PKL saya di UIN, salah satunya adalah membuat desain MMT dan desain kata-kata kemerdekaan untuk acara peresmian warung NKRI digital di UIN Salatiga menggunakan aplikasi Canva. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Canva. Canva adalah sebuah platform pembuatan desain grafis dan konten publikasi yang lebih mudah dan cepat daripada software grafis lainnya. Sebagai platform pembuatan desain, tak heran jika Canva memiliki segudang tools dan fitur yang akan memanjakan penggunanya. Selain cukup bermanfaat, fitur-fitur ini mudah untuk orang awam pahami dan digunakan sehingga siapapun bisa jago mendesain dalam hitungan menit. Fitur utama dan terbaik dari Canva adalah template-nya. Selain template, desain juga tersedia template ukuran yang dapat dipergunakan pada berbagai media. Selain itu juga dapat mengubah template desain sesuai dengan selera yang menggunakan. Halaman kerja di Canva memungkinkan untuk mengedit template desain seperti tata letak, warna, ukuran, jumlah, dan menambahkan elemen lain seperti icon atau teks pada desain kita. Halaman pengerjaan juga membebaskan pengguna untuk berkreativitas tanpa bergantung pada template yang disediakan. Fitur-fitur pada halaman kerja menyediakan banyak fungsi bagi pengguna seperti template desain, elemen-elemen pendukung, penambahan teks, menambahkan gambar, dan memberikan coretan pada halaman kerja. Selesai dengan desain, pada halaman pekerjaan pengguna dapat menyimpan hasil desain atau editan dengan berbagai macam format file dan dengan bebas mengatur ukuran pixel yang akan digunakan. Dan ini adalah hasil kerja saya membuat desain flyer kata-kata kemerdekaan dan membuat desain MMT untuk peresmian warung NKRI digital. Dan alhamdulillahnya desain saya dipakai oleh UIN Salatiga. Dan pengalaman yang saya dapatkan selama PKL di UIN Salatiga adalah saya dapat meningkatkan keterampilan kerja yang dibutuhkan di bidang saya sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi dan interpersonal. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Dan yang kelima, memperoleh kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kendala saya pada saat membuat desain tersebut adalah yang pertama, sulit menemukan ide-ide segar. Yang kedua, deadline yang terlalu cepat. Yang
Dan yang ketiga adalah pemilihan font. Dan solusi saya pada saat itu adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya, tidak menunda pekerjaan, dan lebih memperhatikan tema untuk pemilihan font yang tepat. Dan saran saya untuk UIN Salatiga, saya berharap kedepannya dapat lebih membimbing para peserta PKL dengan lebih baik tanpa ada rasa sungkan. Tujuannya agar anak-anak PKL dapat bekerja dengan lebih maksimal serta efektif dan efisien. Dan saran yang kedua, sebelum melangkah ke dunia kerja, siswa perlu dibekali dengan pelatihan yang lengkap untuk memastikan mereka siap menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi. Ya, sekian presentasi saya. Bila ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Rizkwita Maharani dari kelas 12H jurusan Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan praktik kerja industri editing thumbnail di aplikasi Canva. Profil Dudi. Telsa TV adalah stasiun televisi yang diluncurkan oleh SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Kabupaten Semarang pada 3 Oktober 2012. Sebagai program televisi pendidikan, Telsa TV bertujuan untuk melayani pemangku kepentingan sekolah dan masyarakat sekitar. Peluncuran Telsa TV merupakan langkah inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Stasiun ini berfungsi sebagai tempat praktik bagi siswa dalam bidang penyiaran dan pengembangan teknologi informasi. Latar belakang dan tujuan PKL. Latar belakang Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan sekolah yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didiknya untuk menghadapi tantangan dunia kerja, baik dunia usaha atau dunia industri atau juga dengan Dudi. Untuk itu, para siswi SMK perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang lebih dibandingkan dengan sekolah lain. Tujuan praktik kerja lapangan atau PKL yang paling utama adalah meningkatkan kompetensi siswi dalam melatih kemampuan dalam dunia kerja. Selain itu, tujuan lainnya adalah wadah untuk mengingatkan kualitas siswi SMK menurut jurusan masing-masing. Kegiatan ini ditujukan untuk memantapkan kegiatan di dunia kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Untuk persiapan, sekolah mengirimkan guru-gurunya untuk belajar tentang penyiaran dan teknologi informasi, serta membangun studio dan perangkat penyiaran yang memadai. Meskipun pernah dijalankan sebagai televisi komersial, Telsa TV tetap berfokus pada fungsi edukatif dan pengembangan keterampilan siswa. Namun, tantangan biaya sewa menyebabkan penyesuaian dalam operasionalnya, menjaga keseimbangan antara praktik pendidikan dan keberlanjutan. Ini adalah struktur organisasi di Telsa TV, yaitu Dewa Komisarinya adalah Risang Adi Sukma, manajernya Hendra Kristanto SPD, Sekretaris Restiana Suciwolandari SDS, Bendahara Yunika Arum Prasaji SIKOM, Humas Arif Lestiono SKOM, Divisi Program Musofa SKOM, Divisi Produksi Wahyu Haryanto, Divisi Penyiaran Wahyu Haryanto. Ini adalah kegiatan pekerjaan yang dilakukan saya selama PKL. Yang di sebelah kiri yaitu sedang melakukan penyablonan, sebelah kanan yaitu podcast. Nah, ini hasil dari saya selama PKL ya, yaitu membuat thumbnail sebelah kiri dan yang sebelah kanan membuat desain sablon. Visi dan misi dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan atau di Telsa TV yaitu unggul dalam prestasi, mandiri dan kompeten, berakhlak mulia berdasarkan saing di era global. Misi di Telsa TV yaitu pembiasaan dan pengalaman pengajaran agama, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
secara profesional yang berstandar nasional dan internasional, meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelayanan sekolah melalui layanan prima. Sekian presentasi dari saya. Apa yang berkesan di podcast yang kamu buat? Yang pastinya saya mendapatkan pengalaman baru karena saya sebelum-sebelumnya belum pernah melakukan podcast. Podcast apa yang paling berkesan? Memasak, cooking class. Jelaskan kenapa paling berkesan. Karena seru, kita Podcast ini paling berkesan karena podcast ini paling berkesan karena saya juga saat itu tidak pernah memasak yang namanya chicken katsu mata. Terus di situ saya bisa belajar bersama teman, seru-seruan, dan itu pastinya direkam dan dimasukkan di YouTube. Itu bisa menjadi kenang-kenangan buat saya setelah lulus. apalagi dari podcast apa yang kamu bisa ambil pelajaran apa? Yang bisa saya ambil dari podcast ini yaitu saya bisa tidak pemalu, karena pertama kali saya podcast saya grogi, saya tidak bisa bicara di depan kamera. Setelah saya PKL di Telsa TV, terus saya terbiasa dengan podcast, saya tidak pernah malu lagi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.